Aturan yang ada dalam silogisme terdiri dari 3 buah aturan pokok, yaitu aturan dasar, aksioma, dan dalil. Aksioma silogisme. Yang pertama, minimal satu term tengah harus didistribusi. Yang kedua, term dalam kesimpulan didistribusi harus didistribusi juga di dalam premis. 3. Minimal satu premis harus afirmatif. Dan yang keempat, jika salah satu premisnya negatif, kesimpulan negatif. Dan terakhir, jika kedua premis afirmatif, maka kesimpulan harus afirmatif. Dari aturan tersebut, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, soal term tengah. Term tengah boleh dua-duanya afirmatif, tetapi minimal satu harus afirmatif. Yang kedua, soal distribusi. Kalau term premisnya didistribusi, aksioma ini tidak berlaku. Kemudian, ingat juga term kesimpulan didistribusi saja, maka akan berpengaruh pada term di dalam premis. Soal afirmatif, ingat bahwa tidak boleh kedua premis negatif. Salah satu harus ada yang afirmatif. Mari kita simak contoh berikut. Semua kuda bukan kucing. Kucing itu milikku. Jadi beberapa milikku bukan kuda. Silogisme tersebut kita buat dalam pola silogismenya, sehingga menjadi semua P bukan M, semua M bukan S. Jadi beberapa S bukan P. Dengan pola silogisme ini selanjutnya kita akan melihat distribusi termnya. Di sini Anda akan mengetahui bahwa semua P bukan M, semua M adalah S, jadi beberapa S bukan P. Masing-masing konsep mempunyai distribusi termnya. Mari kita lihat dari kesimpulan. Subjek tidak didistribusi dalam kesimpulan. Predikat didistribusi dalam kesimpulan. Selanjutnya kita lihat premis mayor, yaitu semua P bukan M. Predikat atau P di dalam premis mayor didistribusi. M dalam premis mayor didistribusi. Mari kita lihat premis minor, semua M bukan S. M didistribusi, sementara S tidak didistribusi. Selengkapnya Anda bisa melihat di dalam layar bagaimana distribusi itu terjadi. Itu ada dalam kurung. Setelah kita menentukan distribusi term, maka kita akan melihat satu persatu dari aksioma. Yang pertama, minimal satu term tengah harus didistribusi. Aturan ini langsung kita terapkan di dalam silogisme yang ada di dalam layar Anda. Dan Anda tahu di situ ada M di dalam premis mayor dan premis minor, di mana kedua-duanya didistribusi. Lihat M yang diberi lingkaran, semua didistribusi. Dengan demikian, aksioma yang pertama dipenuhi. Aksioma yang kedua, term dalam kesimpulan didistribusi, maka term yang sama di dalam premis harus didistribusi juga. Di dalam contoh, kesimpulan berbunyi, beberapa milikku bukan kuda. Konsep milikku tidak didistribusi. Itu ada di dalam pola silogisme dalam layar. Sementara itu, konsep kuda didistribusi. Karena demikian, maka kita langsung memperhatikan konsep kuda atau P yang didistribusi. Jika P di dalam kesimpulan didistribusi, maka P yang sama di dalam premis harus didistribusi. Dan di dalam contoh kelihatan bahwa konsep kuda di dalam premis mayor didistribusi. Dengan demikian, aksioma yang kedua dipenuhi. Mungkin Anda bertanya, kenapa S
yang tidak didistribusi tidak perlu kemudian dibenturkan dengan aksioma. Alasannya adalah term dalam kesimpulan didistribusi, maka term yang sama juga harus didistribusi di dalam premisnya. Sementara di dalam kesimpulan subjek tidak didistribusi, artinya aturan tidak relevan diterapkan untuk kasus subjek di dalam contoh ini. Aksioma yang ketiga, minimal satu premis harus afirmatif. Dari contoh tersebut, ada premis kucing itu milikku. Atau di dalam pola dikatakan semua M adalah S. Dengan demikian, proposisi ini sudah afirmatif dan kebetulan menjadi premis. Aksioma yang ketiga terpenuhi. Aksioma yang keempat, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulan juga negatif. Dari contoh yang sudah kita bahas, maka kelihatan bahwa proposisi negatif terdapat di dalam premis mayor, yaitu semua kuda bukan kucing atau semua P bukan M. Maka sesuai dengan aksioma, kesimpulan harus dalam bentuk negatif, yaitu beberapa milikku bukan kuda atau beberapa S bukan M. P. Dengan demikian, aksioma keempat ini dipenuhi oleh contoh. Aksioma yang terakhir adalah jika kedua premis afirmatif, maka kesimpulan afirmatif. Dari contoh sudah terlihat bahwa salah satu premisnya negatif. Dengan demikian, aksioma yang kelima ini bisa kita lewatkan dan dianggap sudah terpenuhi karena tidak relevan dengan contoh yang ada. Dan perlu dicatat bahwa jika aksioma yang keempat sudah dipakai, maka aksioma 5 tidak perlu dipakai. Demikian pula sebaliknya, jika aksioma kelima sudah dipakai, maka aksioma keempat pasti tidak akan dipakai. Dari pembahasan-pembahasan yang sudah lalu, kita bisa mencatat beberapa. Yang pertama, untuk dapat disebut sebagai silogisme, dari seluruh aturan, sebuah silogisme harus memenuhi 3 aturan dasar. Yang kedua, untuk dapat disebut sebagai valid, maka sebuah silogisme harus memenuhi aturan dasar plus dan aksioma silogisme. Pada bagian ini, saya kira juga baik untuk diingatkan bagaimana secara cepat bisa menentukan term didistribusi atau tidak didistribusi. Yang pertama, term sebagai subjek dikatakan didistribusi jika kuantifiernya semua atau setiap, artinya universal. Maka lihatlah kuantifier untuk tahu subjek didistribusi atau tidak. Yang kedua, term sebagai predikat didistribusi itu jika kualitasnya negatif. Maka untuk tahu predikat didistribusi atau tidak, silakan lihat. Dari sana tentunya Anda tahu bahwa subjek dan predikat didistribusi itu pasti E, dan subjek dan predikat tidak didistribusi itu pasti O. Dan untuk term tengah, untuk mengetahui distribusi atau tidak distribusi, maka Anda harus memperhatikan term tengah itu di dalam proposisi, dia sebagai subjek atau dia sebagai predikat. Dari situlah Anda akan bisa menilai term tengah itu didistribusi atau tidak. Lebih tepatnya, lihatlah contoh yang sudah kita bahas. Hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah soal distribusi kesimpulan. Yang pertama, kita sering bertanya-tanya bagaimana jika term kesimpulan bersifat partikular atau tidak distribusi. Dan kedua, kita juga sering bertanya bagaimana jika term premis itu bersifat universal. Untuk kedua pertanyaan di atas, aksioma kedua itu mengatakan bahwa
jika term di dalam kesimpulan didistribusi atau bersifat universal, maka term premis juga didistribusi atau harusnya bersifat universal. Intinya adalah jika aturan itu dilanggar maka tidak valid, tetapi jika aturan itu tidak dilanggar maka silogisme itu bisa dikatakan valid. Contoh yang bisa kita ambil di sini adalah semua manusia adalah makhluk rasional dan semua filsuf adalah manusia. Jadi beberapa filsuf adalah makhluk rasional. Di sini proposisi dari kesimpulan itu bersifat partikular terkhusus filsuf. Filsuf partikular. Sementara filsuf di dalam premis itu bersifat universal. Hal ini tidak menjadi masalah, artinya valid untuk silogisme yang sudah kita bahas. Contoh yang kedua, semua manusia adalah makhluk rasional dan beberapa filsuf adalah manusia. Jadi, semua filsuf adalah makhluk rasional. Untuk contoh yang kedua ini dikatakan tidak valid karena filsuf di dalam kesimpulan didistribusi. Maka aturan berlaku, yaitu jika filsuf sebagai subjek dari kesimpulan didistribusi, maka filsuf di dalam premis terkhusus dalam premis minor harus didistribusi juga. Tetapi di dalam contoh ini, filsuf di dalam premis minor, yaitu beberapa filsuf adalah manusia, tidak didistribusi, ditandai dengan kata beberapa. Maka aturan dilanggar. Catatan berikutnya, minimal satu premis harus afirmatif. Contoh pertama, semua orang yang tidak makan tidak akan sehat dan Budi tidak makan, maka Budi tidak akan sehat. Ini invalid karena premis mayor, premis minor tidak ada yang didistribusi. Premis mayor dan premis minor tidak ada yang afirmatif, dan ini melanggar aturan. Contoh yang lain adalah sebagian pemilik sepeda motor tidak mempunyai jiwa pemberani dan semua yang mempunyai jiwa pemberani tidak takut bahaya. Jadi, sebagian yang takut bahaya bukan pemilik sepeda motor. Jika contoh ini kita lihat dari sisi aturan minimal satu premis harus afirmatif, maka sangat jelas bahwa premis mayor dan premis minor tidak ada satupun yang afirmatif. Kedua-duanya negatif. Dengan demikian, silogisme ini tidak valid. Mengapa tidak valid? Karena semua premisnya negatif, semua yang disangkal dan tidak ada yang diterima tidak dapat ditarik kesimpulan apapun juga. Maka dibutuhkan minimal satu premis afirmatif supaya kesimpulan dapat ditarik dengan baik. Dalil silogisme. Seperti sudah dijelaskan, dalil merupakan semacam rangkuman tentang situasi-situasi yang seharusnya atau tidak boleh dilanggar supaya bisa menghasilkan sebuah silogisme yang valid. Situasi yang tidak boleh dilanggar itu adalah satu, sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Yang kedua, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Ketiga, jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Catatan terakhir yang kita bisa lakukan adalah pertama, silakan uji aturan dasar, aksioma, dan dalil di atas dengan cara membuat silogisme yang bertentangan dengan poin-poin di atas. Artinya, silakan dalil itu Anda
langgar dan gunakan seluruh aturan aksioma, maka Anda akan menemukan bahwa silogisme yang Anda buat pasti tidak valid. Catatan kedua, dalam uji validitas atau dalam mengoperasikan aturan-aturan, Anda akan menemukan bahwa silogisme yang tidak memenuhi aturan di atas tidak dapat disebut sebagai silogisme yang valid. Mengapa? Karena melanggar dalil sekaligus juga dan pasti melanggar aksioma. Dan itu artinya silogisme tidak valid. Kuantitas kopulanya.